Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali Abah akan memberikan beberapa bimbingan terkait dengan pelaksanaan haji dan umroh. Kali ini Abah akan menjelaskan hal-hal yang boleh dilakukan pada saat orang tersebut sedang berikhram, baik itu berikhram haji maupun berikhram untuk umroh. Kenapa Abah akan jelaskan? Ya, supaya Bapak Ibu di dalam pelaksanaan ibadah umrohnya maupun ibadah hajinya tidak ada keraguan, hatinya mantap, kemudian ada ketenangan. Ya, karena mungkin kalau orang itu belum tahu ilmunya, ingin melakukan sesuatu, ada kekhawatiran, takut kena dam, takut salah, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, ada beberapa hal yang akan Abah jelaskan yang dibolehkan seseorang melakukan sesuatu pada saat dia berikhram haji maupun berikhram untuk umroh. Apa saja, Abah? Pada saat seseorang sedang berikhram, atau Abah akan jelaskan yang lebih mudah, pada saat seseorang itu sedang haji atau sedang umroh, maka ya, diperbolehkan mandi, diperbolehkan membasuh kepala. Jadi walaupun dalam keadaan berikhram, umpama contoh Bapak Ibu ya, yang umroh, umpamanya datang ke Mekah, ya, kemudian sedang dalam keadaan berikhram, boleh tidak saya mandi umpamanya? Boleh tidak saya itu kepalanya dibasahi umpamanya? Jawabannya diperbolehkan, tidak apa-apa. Ya, boleh mandi, ya, boleh membasuh kepala pada saat sedang berikhram. Kemudian yang kedua, pada saat sedang berikhram diperbolehkan menyisir rambut. Ya, tidak menjadi larangan seseorang itu menyisir rambut. Adapun umpamanya ternyata pada saat menyisir kemudian ada yang terjatuh rambutnya, apakah itu terkena dam? Apakah kena fidyah? Jawabannya tidak. Kenapa? Sebab tidak disengaja. Ya, yang terkena dam atau terkena wajib membayar fidyah itu adalah pada saat seseorang itu sudah tahu bahwa itu larangan, kemudian dia disengaja mencabut, memotong umpama, ya, memotong rambut atau mencabut, nah itu terkena dam. Adapun umpamanya pada saat nyisir, yang penting nyisirnya pelan-pelan, tiba-tiba ada yang terjatuh, ikut terjatuh umpamanya rambutnya, itu tidak apa-apa, tidak terkena dam. Kemudian yang ketiga, diperbolehkannya ya, memakai masker bagi wanita atau laki-laki umpamanya. Pakai masker boleh tidak? Boleh, dengan catatan pada saat di perjalanan umpamanya karena ada debu, ada badai pasir umpamanya, badai debu, itu diperbolehkan. Kalau umpama debunya sudah tidak ada, ya silakan dilepas kembali, itu ya. Kemudian yang keempat, ya, orang yang sedang berikhram diperbolehkan mencabut gigi. Ya, umpamanya di tengah jalan tiba-tiba kok giginya tiba-tiba mau copot, bagaimana nih? Boleh tidak dicabut giginya? Boleh. Atau juga boleh ya, mengeluarkan bisul. Ya, bisul sakit, ya, umpamanya dipencet, boleh tidak pada saat berikhram? Jawabannya boleh. Kemudian orang berikhram diperbolehkan untuk bersiwak. Ya, bersiwak tahu ya. Jadi siwak itu kan jadi sunnah Nabi. Pada saat akan melaksanakan sholat, ya, sunnahnya itu dibersihkan dulu giginya pakai siwak. Itu boleh. Selanjutnya diperbolehkan menggaruk-garuk kepala. Karena kepalanya gatel, umpamanya boleh tidak, Abah? Saya gatel sekali, ingin digaruk. Boleh, silahkan. Ya, silahkan digaruk kepalanya atau badannya boleh. Kemudian diperbolehkan mencium wewangian. Ini ingat ya, bukan memakai, tapi mencium. Ya, umpamanya ada minyak wangi, ini apa ya? Kemudian dicium umpamanya. Ya, itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu dipakai. Ya, dipakai di badannya atau di pakaiannya pada saat sudah niat ihram, itu tidak boleh. Selanjutnya ya,
diperbolehkan mengoles minyak ya, ke kulit dengan catatan minyak tersebut tidak wangi. Ya, jadi kalau minyaknya itu tidak wangi, contoh minyak sayur umpamanya. Kalau minyak sayur insya Allah kan tidak wangi, karena mungkin supaya lemes kulitnya umpamanya, ya boleh-boleh saja. Yang penting boleh mengoles pakai minyak dengan catatan minyaknya tidak boleh wangi. Itu ya. Selanjutnya diperbolehkan ya, bagi laki-laki nih, umumnya masih banyak yang bertanya ke Abah, boleh tidak Abah pakai pakaian ihramnya itu saya pakai ikat pinggang, pakai sabuk? Jawabannya boleh. Ya, jadi diperbolehkan bagi laki-laki menggunakan ikat pinggang untuk mengikat kain ihramnya, itu boleh. Selanjutnya bagi wanita diperbolehkan pakai celak ya, yang tidak wangi. Celak itu ya semacam apa yang warna hitam di matanya, tapi dengan catatan tidak wangi. Kalau tidak wangi boleh. Kemudian ya, diperbolehkan bernaung ya di dalam kemah umpamanya ya, atau pakai payung. Itu juga boleh bernaung karena panas sehingga menggunakan payung. Yang tidak boleh itu adalah penutup kepala yang sifatnya itu menetap. Contoh topi, peci, itu tidak boleh. Tapi kalau umpama payung itu diperbolehkan karena sifatnya tidak menetap di kepala, tidak nempel. Kemudian selanjutnya ya, diperbolehkan membunuh serangga yang mengganggu. Ya, contohnya umpamanya ya nyamuk ya, kutu umpamanya, ulat umpamanya yang sekiranya mengganggu masih diperbolehkan, tidak apa-apa. Ya. Yang diperbolehkan contohnya yang ganggu tadi apa? Nyamuk umpamanya, lalat, ya, kutu, ulat itu umpamanya ya boleh. Selanjutnya diperbolehkan membunuh hewan fasik. Hewan fasik, hewan yang merusak. Contohnya anjing buas, kemudian tikus, ya kalajengking, ular. Nah, itu diperbolehkan kalau sekiranya mengganggu kita. Ya, walaupun dalam keadaan berihram. Kemudian ada juga yang bertanya, Abah, saya itu kain ihramnya kotor, boleh tidak kain ihramnya itu dicuci? Nah, di sini Abah akan jelaskan. Jadi umpamanya ingin mencuci pakaian ihram itu diperbolehkan. Ya, jadi umpamanya kena kotoran, kemudian ingin dicuci, ya boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Ya. Jadi umpama dicuci, masuk ke kamar mandi, dicuci yang kotornya, kemudian dipakai lagi, ya boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Kemudian, ya, diperbolehkan apabila sobek. Ya, ini umumnya laki-laki karena waktu itu juga ada yang bertanya ke Abah. Abah, saya itu ya sudah memiliki kain ihram. Ini laki-laki ya yang bertanya. Kemudian tiba-tiba di tengahnya sobek. Jadi lembaran kain ihram yang laki-laki itu sobek. Bolehkah saya jahit? Karena kan mubadir kalau umpama beli lagi yang baru. Jawabannya boleh, tidak apa-apa. Yang penting ya tadi yang sobeknya saja yang dijahitnya supaya menyatu lagi jadi lembaran. Yang tidak boleh itu adalah lembarannya itu ya, disatukan dijahit menyerupai bentuk tubuh, anggota tubuh. Contoh seperti ini, pakaian ini kan bentuknya seperti tangan, jadilah baju, itu tidak boleh. Adapun kalau umpamanya robek atau bolong, kemudian disatukan tuh untuk supaya tidak robek, itu boleh. Jadi tetap berupa lembaran. Selanjutnya ya, umpamanya yang laki-laki ini umpama atau yang perempuan ya, ibu-ibu tempo hari ada yang bertanya, Abah, saya sampai Mekah dari Madinah, kemudian saya ingin mandi dan pakaian ihramnya ini boleh tidak saya ganti dengan baju yang baru? Ini wanita yang bertanya. Jawabannya boleh, tidak apa-apa. Contoh misalnya umroh dari Madinah ke Mekah. Ya, pada saat nyampe Mekah, masuk hotel, masuk kamar, kemudian karena gerah, panas dan sebagainya, kemudian mandi. Kemudian baju yang tadi, ya, karena mungkin sudah kotor, bau dan lain sebagainya, boleh diganti dengan yang baru.
Yang penting catatannya harus syar'i, tidak boleh ketat, tidak boleh nerawang, ya. Tetap ya. Kalau untuk warna ya tidak ada kewajiban harus putih umpamanya, ya. Jadi warna putih itu hanya disunahkan saja. Andai kata umpama mau diganti warna hitam, apakah boleh? Jawabannya boleh, tidak apa-apa. Untuk wanita. Nah, bagaimana dengan laki-laki? Nah, untuk laki-lakinya umpamanya, ya, karena di dalam perjalanan dari Madinah itu, ya, merasa khawatir, ya, tidak yakin bahwa ya, kain ihramnya itu dalam keadaan suci, ada keraguan-raguan, kemudian bawa cadangan, boleh masuk ke kamar mandi, ya, bawa kain cadangannya, kemudian silahkan mandi kalau ingin mandi, kemudian diganti yang baru, itu boleh, tidak apa-apa. Ya, yang dipakainya umpamanya disimpan karena khawatir pada saat di perjalanan ada keraguan, khawatir terkena najis umpamanya. Atau memang tahu bahwa itu terkena najis, silakan bisa diganti, ya. Jadi diperbolehkan kain ihram atau baju ihram itu diganti dengan yang baru. Yang tidak boleh itu adalah kain ihram diganti dengan pakaian. Ya, pakaian yang biasa kita pakai sehari-hari itu tidak boleh. Ya. Kemudian selanjutnya wanita, ini masih ada yang bertanya ke Abah, bolehkah pada saat berihram itu memakai cincin, memakai gelang dan lainnya, ya, perhiasan? Jawabannya boleh, ya. Hanya saja ini hanya mengingatkan saja. Kalau sekiranya ya ingin aman, karena kan pada saat tawaf di Baitullah, masya Allah orangnya berdesakan, dikhawatirkan nanti ya jatuh, ya gelangnya dan sebagainya. Abah menyarankan lebih baik pada saat akan tawafnya supaya dilepas saja. Mungkin di perjalanan kalau umpama ingin pakai ya boleh-boleh saja, tidak apa-apa, ya. Dan kemudian yang terakhir, ya, ini barangkali ya, ada pada saat haji umpamanya atau sedang umroh, dalam keadaan berihram boleh tidak melakukan perdagangan. Contoh umpamanya ya pada saat hajian umpamanya ya di Arafah umpamanya kebetulan ya, ada yang ingin membeli, ya, karena mungkin bawa barangnya banyak, boleh nggak Pak Bu saya beli ya, itu saya butuh umpamanya, boleh. Jual beli pada saat berihram itu diperbolehkan, bukan larangan, ya. Umpamanya orang tersebut karena butuh ingin diganti dengan uang, ya dibelilah seperti itu, ya boleh-boleh saja, tidak menjadi larangan, ya. Nah ini ya apa-apa yang Abah jelaskan ini supaya Bapak Ibu yakin. Terkadang kan ada pertanyaan yang sifatnya itu mungkin aneh-aneh, aslinya tidak aneh. Ya, mereka itu bertanya untuk kehati-hatian, ya, untuk kehati-hatian dan juga tentunya supaya tenang di dalam melaksanakan ibadah pada saat haji dan umrohnya. Nah, mudah-mudahan apa yang Abah jelaskan ini bisa bermanfaat. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa Abah sampaikan, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah jazakumullah khairan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.